Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sahabat, teteh, akang. Sekarang ketemu dengan saya di salah satu areal Hani Trigona, yaitu di Geger Kalong. Nah, hari ini, saat ini, saya ketemu termasuk salah satu tamu yang istimewa nih. Sebelumnya, kita coba perkenalkan dulu tamu istimewa ini dari mana, apa bisnisnya, core bisnisnya apa, di end story-nya seperti apa. Ini sangat menarik sebenarnya. Oke, sekarang saya perkenalkan dulu, nanti beliau yang akan cerita banyak bisnis tentang kita. Kang Victor, apa kabar? Assalamualaikum. Teh Desi. Alhamdulillah. Beliau ini adalah pasangan suami istri yang kayaknya kita patut cermati apa saja sih perjuangan mereka hingga seperti ini. Oke, Kang Victor. Kita dengar Kang Victor ini sama Teh Desi ini berbasisnya di Bali. Tapi dia bisa juga mengambil event WO ada di Bandung. Ini kan sesuatu yang menurut saya nih penetrasi marketnya oke. Kira-kira gimana ceritanya nih? Apa aja yang bisa menjadi seperti itu, seperti apa? Mangga? Karena backgroundnya saya adalah travel agent. Travel. Saya juga di event dan juga sebetulnya asli banget Bandung. Nah, Sunda Bandung, pisan. Sunda pisan. Oke. Sunda pisan, dan saya juga masih KTP-nya Bandung. Cuman bertemulah dengan beliau. Iya. Yang stay-nya di Bali, akhirnya diboyong lah ke Bali. Oke. Jadi memang marketnya masih banyak Bandung. Masih banyak Bandung. Betul. Nah, kayaknya orang-orang hotel mesti nyimak nih, ini ada travel. Biasanya orang-orang hotel nih cari orang travel. Nah, ini ada nih Teh Desi nih. Ya. Oke, sebelum itu kita lanjutin apa kira-kira dari Kang Victor setelah ini, apa yang terjadi nih? Kok bisa selain masuk Bandung? Tentunya ada orang-orang yang di Bandung juga kan yang menjadi sebagai representatifnya, kan nggak mungkin. Ada tim. Nah, itu gimana tipsnya kira-kira? Awalnya sih karena banyak mimpi nih dari Teh Desi ya, banyak mimpi yang dia punya. Ya, saya pikir ini sesuatu yang saya bisa kembangkan, gitu lah ya, dengan mimpi beli Teh Desi. Saya collaborate sama saya punya basic bisnis saya, karena kita selain travel agent, kemudian ada WO. Saya juga basicnya kan ada di istilahnya pabrik kecil-kecilan lah, ada pabrik kecil-kecilan, kemudian ada di properti, seperti itulah. Jadi kolaborasi ini yang kita pakai, walaupun kita ada di Bali, tapi kita juga bisa jangkau beberapa kota yang lain selain Bandung sebenarnya. Gitu loh. Saya menarik tadi kata Kang Victor ini adalah mimpi istrinya diwujudkan oleh suaminya. Ini salah satu apa ya, kolaborasi atau energi yang positif sebetulnya. Nah, selain ini tadi Kang Victor bilang nih ada pabrik kecil-kecilan. Ini kayaknya perlu dikembangin nih. Apa nih kecil-kecilannya apa nih? Seperti apa nih Kang Victor? Gini, saya sendiri ada sama tim kita bikin kopi. Ya, ada kopi di mana dasarnya kita mikir adalah komoditas yang laku, yang dominan di Indonesia itu ada beberapa. Salah satunya ada kopi, coklat, ya. Tapi pengolahannya atau mungkin masyarakat kita prosesnya itu belum banyak tahu, gitu loh. Jadi itu yang saya angkat. Jadi saya ada satu brand, itu namanya Maina Coffee and Coklat. Maina. Dalam artian kalau itu secara ini filosofinya itu adalah burung jalak Bali. Nah, waduh keren nih. Jadi kita angkat burung jalak Bali karena selama ini kan orang tahu di Bali itu adalah Pulau Dewata. Tapi ada beberapa daerah Bali yang belum terekspos, keangkat. Jadi kayak kopi sendiri, kopi kita ini sebenarnya kita ambil dari Jawa Barat. Karena tetap juga karena isi orang Jawa Barat, yang saya ambil itu dari Jawa Barat. Kemudian Kintamani Bali punya sama Flores. Gitu loh. Kopi ini setelah ini disuplai kemana aja nih? Apakah bisa retail, misalnya saya punya warung kopi, saya mau order, apa bisa nggak sih? Saat ini kita lebih ke online. Mungkin setelah Lebaran itu kita akan ada di retail.
Di retail kita masuk, kita akan masuk di retail, termasuk coklatnya juga ada. Itu akan kita masukin di retail setelah Lebaran. Biasanya apa namanya biar pemirsa nih, kebetulan nih juga ada keponakan saya mau buat kopi nih. Ini nanti saya kasih lihat nih. Otomatis ini salah satu perlu tes panel kan. Artinya kita mau coba kan. Nah, kira-kira apa namanya tuh? Nama kopinya. Misalnya si pemirsa biar tahu nih, apa nama IG-nya kayak apanya lah gitulah. Biasanya di Instagramnya itu kita pakai Maina Coklat Bali. Maina Coklat Bali. Maina MY. Maina Coklat Bali. Oke. Itu pertama WO, juga travel, juga kopi dan coklat, apalagi? Kita gali aja sebagai satu inspirasi soalnya buat properti. Masih berjalan kah properti seperti propertinya apa? Ini kita lebih ke manajemen sih, Pak. Sebetulnya propertinya punya orang lain. Apalagi di Bali kan banyak banget yang punya properti, mereka sudah dengan keadaan pandemi 2 tahun kemarin. Kalau nggak salah ini hotel kali ya. Betul, dengan pandemi kemarin itu banyak yang collab ya, udah nggak sanggup lagi untuk mendanai hotelnya, untuk ngerawat, apalagi udah nggak punya lagi cost gitu kan intinya ya. Kayaknya saya mau potong dulu Teh Desi, saya mau bilang sama pemirsa ya, di Bali manajemennya di take over sama beliau ini, dia juga punya travel, dia juga punya kopi lah. Apa lagi? Kita ada satu lagi yang kita lagi develop, Pak, namanya itu startup. Jadi namanya adalah AC Punyaku. AC Punyaku. AC itu apa nih spellingnya? Easy Punyaku. Mudah maksudnya. Mudah. Jadi sebenarnya platform ini adalah di mana nanti akan menjadi induknya. Jadi nanti travel agent dari Teh Desi jualan di sana, kopi saya jualan di sana, WO-nya akan jualan di sana. Platform inilah jadi akan menjadi ujung tombak untuk memasarkan semua produk yang kita punya. Wow. Kurang lebih seperti itu. Saya agak kaget nih ya. Masalahnya kagetnya bukan apa pemirsa. Beliau ini suami istri ya. Look simple tapi energik, dan saya rasa ini punya daya tarik buat tentunya para orang yang ingin berentrepreneur ya. Bisa belajar juga. Kayak saya nih mungkin bisa belajar gitu ya. Saya agak speechless sebenarnya nih, mau ngobrol apa lagi nih. Selain itu apa lagi? Sebenarnya sama kita semua pasti tahu ya. Orang kan bertanya, kok Bapak bisnis banyak, ya kan? Tapi ujungnya apa sih? Gitu loh. Nah, ujungnya mungkin kalau perusahaan-perusahaan lain itu ada sistem CSR. CSR itu. Nah, dana CSR itu untuk berbagi. Nah, kalau kita dari ujung setelah ada platform startup yang kita ciptakan untuk nanti jualan semua produk kita di sana, tapi kita juga sudah siapkan satu wadah yayasan untuk kita berbagi, Pak. Masya Allah. Gitu loh. Aduh. Oke. Memang banyak orang bijak berkata begini nih, Kang Victor. Kalau Anda bekerja setiap hari, Anda ingin kaya, you're not live. Anda tidak hidup. Tapi kalau Anda ingin berbagi, itulah Anda hidup di situ. Saya terus terang cukup kagum ya dengan Kang Victor. Soalnya begini pemirsa, Kang Victor dengan Teh Desi sama aja, kakinya 2, tangannya 2, semua serba 2. Tapi yang perlu kita cermati adalah the end of story-nya beliau ini adalah ingin berbagi. Nah, ini yang menjadi salah satu di mana rahmat Allah itu turun. Amin. Demi Allah, rahmat Allah itu turun di situ. Nah, selain daripada itu, kira-kira tips-tips apa nih Teh Desi, Kang Victor yang bisa kasih ke kita semua, khususnya ke pemirsa, atau pemirsa yang juga pengen tahu secara bisnis seperti apa sih tipsnya tuh apa kira-kira? Niatnya sih ingin bermanfaat buat banyak orang, itu aja. Itu dari niat awal. Contoh dari kopi, awalnya gini, jadi kakek saya tuh kan sama Pak petani kopi juga ya. Cuman karena mungkin edukasi, pendidikannya kurang, pemahaman tentang kopi juga kurang.
kita tuh kayak dibohong-bohongin gitu, dibeli gabahnya tuh dengan harga yang sangat murah, 8.000 sampai 10.000. Tapi seandainya mereka tahu prosesnya, bisa mengolahnya, Bapak bisa tahu dong harganya per kilonya kena berapa. Iya, betul. Betul nggak Pak? Nah, betul. Itu yang pengen saya berbagi ilmunya dengan semua teman-teman petani-petani gitu. Biar kalian tuh intinya perekonomiannya ikut terangkat juga Pak. Awalnya begitu. Sebaik-baiknya manusia itulah bermanfaat untuk orang lain. Satu lagi adalah yang saya dengar ada Kang Victor sama Teh Desi ini mempunyai satu semacam lembaga atau apa yang sifatnya minoritas. Itu apa tuh? Itu yang saya dengar seperti apa? Jadi yayasan ini awalnya terbentuk adalah karena salah satu pengurus di yayasan itu adalah presiden untuk organisasi di dunia namanya TMCC. Itu organisasi dunia di mana anggotanya adalah di negara tersebut adalah muslimnya minoritas. Gitu loh. Jadi seperti Taiwan, China dan beberapa Eropa itu banyak yang minoritas. Nah, dari situ kita bentuklah yayasan ini. Apalagi kan di Bali sendiri mungkin Muslim juga masih minoritas ya. Nah, tapi kalau di Bali adalah kulturnya juga beragam, berwarna. Jadi kita juga tidak terlalu tapi kita rangkul semua. Gitu loh. Itu berbasisnya di Bali. Di Bali. Untuk yayasan di Bali. Kita yayasan di Bali. Kemudian di kota-kota lain gimana? Udah ada belum? Saat ini kita baru mau coba itu mungkin Jawa Barat. Ya, tapi kita pastikan dulu Balinya ini udah oke, karena untuk dari organisasinya sendiri minta Bali dulu, sampai situ baru kita ke kota-kota lain. Aduh, kurang lebih seperti itu. Luar biasa ini ya. Pemirsa Akang Teteh yang ada di Jawa Barat, di Jakarta, dimanapun Anda berada, sebagai inspirasi kita ya. Pertama, beliau ini berbasisnya di Bali, walaupun Teh Desi ini orang Bandung, tapi tetap berbasis di Bali. Kemudian mereka bisa merangkak menggunakan digital tentunya. Iya, kita pakai digital. Jadi kalau ada yang berminat, balik lagi kita ke beliau ini sebagai WO. Kalau Anda berminat, sebetulnya Teh Desi dan Kang Victor ini juga punya kaki tangannya yang ada di mana-mana, begitu kan? Ada yang bantu juga timnya. Nanti saya juga bantu deh ikutan. Bagi-bagi rezeki mungkin ya. Bagi rezeki, nah itu Pak. Berbagi ilmu, berbagi rezeki. Kan lebih indah ya Pak ya? Iya, betul sekali. Semua sendiri, karena nggak mungkin kalau kita lakuin semua sendiri. Betul sekali. Oke pemirsa, sekarang kita tanya lagi Teh Desi ya. Pertama Teh Desi cerita tentang mimpinya terwujudkan oleh beliau ini. Kemudian Teh Desi kira-kira mimpi apa lagi nih yang kira-kira akan diwujudkan? Mimpinya masih banyak sebetulnya ya, cuman yang penting untuk saat ini nih, saya pengennya benar-benar yang kenapa saya bikin WO Kang. Punya setiap orang tuh pengennya kan mimpinya sekali ya nikah tuh seumur hidup ya. Betul. Sebetulnya. Tapi kan yang namanya rencananya Allah kita nggak pernah tahu ya. Betul. Ada kegagalan dan sebagainya. Saya mimpinya saya pernah gagal, saya pernah terpuruk, pernah jatuh. Saya pengen untuk yang kedua kalinya ini saya benar-benar pengen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah sampai jannah itu mimpi. Makanya ya itu salah satu bikin WO adalah mewujudkan mimpi-mimpi daripada teman-teman semua yang punya mimpi pengen pernikahannya sakinah, mawaddah, langgeng gitu dengan untayan doa segala macam, bermanfaat buat orang banyak. Dan di tim WO ini adalah tim yang paling banyak melibatkan orang sebetulnya. Jadi insya Allah moga-moga betul. Karena banyak sekali orang-orang yang bagian-bagian terlibat di situ, entah itu dari pihak KUA ya Pak ya, lalu dari pihak entertain itu untuk seni dan budayanya muncul, terus juga dari orang-orang dekorasi, mulai dari orang floris ya, bunga-bunga, pokoknya orang banget yang dilibatkan itu bisa nyampe catering juga terlibat di situ. Bisa sampai tim itu 50 sampai 100 orang. Semoga dengan adanya WO Wedding Organizer membuka lahan pekerjaan yang sudah 2 tahun kemarin kita semua terpuruk ya. Ya, pandemi ya. Pandemi ini gitu kan, intinya bisa bermanfaat, itu aja sih yang paling ini mah. Luar biasa. Sekarang kira-kira gimana Kang Victor yang barusan mimpinya nih? Ya, yang pasti mimpi apa yang diinginkan kan kita
coba untuk mewujudkan ya, dengan tetap kita punya prinsip adalah berbagi itu indah, luar ya. biasa. Kemudian saya biasa pakai dalam diri saya adalah silaturahmi, Pak, dimana silaturahmi itu mudah rezeki dan panjang umur. Iya, betul dan sekali. Kita bermanfaat buat orang banyak. Masya Allah. Ya kan? Nah, mungkin juga saya akan bagi ke sedikit makna buat pemirsa semua. Iya, silakan. Jadi kita cobalah rubah mindset, karena apa yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi. Jadi auranya, sugestinya. Betul. Contoh, kalau saya bilang, Pak Hafid, mau nggak saya kasih masalah? Nggak mau. Nggak mau kan? Tapi kalau saya bilang, Pak Alvin, mau nggak saya kasih tantangan? Mau, tantangan kena hidup. Ya padahal sama maknanya, tapi auranya berbeda. Itu yang harus kita bagi ke semuanya. Luar biasa. Teman-teman, saya rasa kita banyak sekali ya, walaupun waktu kita sedikit, tapi banyak manfaat yang bisa diambil dari beliau-beliau ini. Amin. Saya rasa kita mau coba tutup ya, bahwasannya manusia itu sudah ada tercatat di lauh mahfuz. Seperti apakah dia? Contoh, TDC yang pernah gagal segala macam sudah tercatat. Selama dia berbuat kebaikan, insya Allah akan meridhoi. Begitu ya, kurang lebih ya. Amin. TDC, Kang Vito, terima kasih udah ketemu kita. Amin. Ini nggak hanya hari ini, kita akan ketemu di lain kesempatan tentunya ya. Amin. Gitu juga teman-teman sekalian, terima kasih nih. Saya ada Alfi dari Geraha Point Channel. Kita ketemu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.